Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Waalaikumsalam. untuk materi atau penyamaan persepsi mengenai materi adalah nanti saya coba untuk kemudian bongkar. Nanti setelah itu di acara lain-lain kita diskusikan gitu atau bagaimana formatnya. Terus kemudian yang kedua nanti kita selesaikan sampai jam berapa? Apakah jam 5 atau setengah 6 atau jam 6? Monggo, saya butuh bantuan teman-teman. Jam 5. Jam 5 ya wes. Selesai jam 5. Oke, langsung saja. Saya mau presentasi. Terima kasih. Kelihatan ya, Bu Juli? Terlalu kecil betul? Cukup. Hah? Ya, sudah jelas. Oke. Terima kasih teman-teman, yaitu tanggal 26, 27, dan 28 untuk kemudian kita mau sukses untuk literasi numerasi yang sudah kita gadang-gadang. Ini tadi suratnya juga sudah. Nah, saya baru hubungi Pak Isro untuk yang MKKS. Nanti mohon Bu Rina nanti kalau untuk ya saya harap kalau dari Pak Isro nanti sudah, nanti kan yang MKKS nanti kemarin kan Bu Rina sama Pak Sotik untuk kemudian mensosialisasikan. Tapi sebisa mungkin kalau dari dinas sudah selesai ya sudah gitu. Itu nggih. Untuk sampai hari ini yang daftar belum ada gitu. Karena ya memang belum di-share gitu. Itu untuk informasi terakhir. Terus kemudian yang kedua, teman-teman, untuk halo. Untuk tempatnya itu di SMP 2. Di SMP 2, untuk SMP kita menggunakan 2 tempat nggih. Nanti ruang lab A itu untuk fisika. Fisika itu atas atau bawah Pak Joko? Biologi. Nah, lab Yang biologi. atas, fisika. Atas fisika nggih. Ya. Nah, kita menggunakan 2 ruang dengan kapasitas sekitar 40-an per ruang, lab A fisika dan lab B biologi. Terus kemudian kita untuk membagi sekarangnya untuk tim yang di kelas A sinten nggih? Yuk, monggo usul. Pak Joko pengen kelas A atau kelas B? Halo. Monggo bebas. Terus ini yang SMP yang pernah ikut literasi numerasi ada nggak nggih dari tim kita? Bapak Ibu? Joko Kuncoro Guru aku tok, liyane? sama yo kayaknya Joko Kuncoro tok toh. Mbak Yuli nih, Mbak Yuli. Dan Pak Joko Kun. Jokun gue toh. Sing gak ngomong gitu. Jokun. Begini pripun saya butuh teman-teman. Kenapa kok Bu Iin dan Bu Yuli saya pecah? Karena kan Bu Iin dan Bu Yuli basically matematika gitu. Terus kemudian di kelas A itu nanti ada Pak Joko Pras, Bu Yuli sama saya. Terus ini yang IPA juga tak pecah jadi 2. Saya IPA, Bu Rina, Pak Sodik IPA gitu. Yang Pak Joko Pras yang kemudian di sini. Sini Pak Istain, Pak. Pak Istain, Pak Isain berarti masuk. Pak Isain kemarin ikut literasi numerasi betul?
Ora kae. Pak Istain ikut, Pak Istain, Pak Joko Kun, saya, siapa namanya ya? Berarti wes komplit ke ini nggih. Berarti Pak Istain kan di grup yang bawah gitu. Sama Pak Pardiah masuk. Oh, Pak Supardi ya. Oh ya. Pak Supardiah masuk. Supardiah nggih. Ini nggih. Oke. Terus kemudian berikutnya untuk tujuannya, karena kemarin Pak Joko kalau bisa dari tujuan sehingga nanti lebih mudah untuk pemetaan gitu. Yang pertama tujuannya nanti adalah yang pertama PMM literasi numerasi, khususnya di bab awal pendahuluan ya. Oke. Jadi nanti membuka ini paling enggak nanti mengetahui literasi, syukur nanti di rumah bisa diselesaikan sampai nanti aksi nyata begitu. Tapi targetnya di pendahuluan. Terus kemudian analisis rapat pendidikan, khususnya pendidikan ini di bagian literasi numerasi. Terus kemudian pemahaman materi tentang literasi numerasi. Terus kemudian kemampuan TIK dan artificial intelligence. Terus kemudian penyusunan modul ajar berbasis literasi, numerasi, dan diferensiasi. Kenapa kok saya ambil 3 ini? Sebisa mungkin nanti modul ajar atau kemudian RPP yang dibuat nanti bisa kemudian digunakan di sekolahan. Karena biasanya pertanyaan dari Pak Pengawas itu biasanya mana muatan literasi numerasi maupun mana diferensiasinya gitu loh. Kalau ini mau dipetat ya nggak masalah gitu loh, karena yang di Semarang kemarin tapi nanti kita apa namanya kita bahas kalau waktunya nggak cukup ya monggo nanti kita. Terus kemudian berikutnya penyusunan digitalisasi untuk modul ajar. Begitu Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk tujuannya. Terus kemudian untuk materi nanti yang pertama adalah kemampuan TIK. Kemampuan TIK ini meliputi nanti artificial intelligence, terus kemudian stablecock, terus kemudian nanti apa namanya? Itu Google Doc untuk menulis dengan menggunakan itu nggih. Dengan menulis dengan menggunakan voice. Itu syukur bisa ke Canva, tapi yang paling penting yang di sini kita gunakan AI-nya. Nanti kita rekomendasinya ChatGPT. Terus kemudian yang berikutnya adalah rapot pendidikan. Terus kemudian berikutnya adalah PMM. Terus literasi, numerasi, diferensiasi ini masih dalam pembahasan, nanti kita bisa diskusikan kalau waktu dan lain sebagainya monggo. Terus kemudian yang terakhir adalah ya arah digitalisasi gitu. Sehingga modul ajar yang dipakai itu bisa kemudian dilaksanakan ketika masuk ke tataran sekolah gitu. Itu Bapak Ibu pripun? Lanjut nggih? Oke, kalau lanjut sekarang saya share berikutnya. Nanti materinya semua di sini nggih. Nah, sekarang tak share ke yang lain dulu. Bentar nggih. Oke, Bapak Ibu sudah ganti nggih di share-sharean? Oke, yang pertama saya tidak akan bahas yang sulit-sulit dulu. Saya mau bahas yang mudah-mudah dulu saja gitu nggih. Yang pertama ini Bapak Ibu, untuk yang strategi literasi numerasi dulu ya.
Nanti untuk yang pembelajaran diferensiasi maupun literasi numerasi kita bahas nanti dulu sebentar, ya. Kita masuk ke sini untuk apa namanya strategi literasi numerasi. Ini ketika diklik nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu. Saya oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, nanti yang pertama nanti isi daftar hadir. Ini tidak wajib, tapi kalau misalkan ada daftar hadirnya paling tidak kita punya foto peserta gitu loh. Karena di kolom ini ada apa nama identitas maupun foto pesertanya. Terus kemudian langsung saja kita masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi nanti materinya nanti di bedah buku strategi literasi numerasi ini nanti kita membedah buku. Yang pertama buku 1 benahi literasi dan numerasi di lingkungan sekolah. Ini filenya di sini sudah ada. Terus kemudian di 2 nanti apa namanya assessment di dalam pembelajaran literasi numerasi. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga nanti buku 3 nanti penguatan literasi numerasi di sekolah. Terus di buku 4 literasi numerasi non matematika selain pelajaran matematika. Di buku 5 juga menguatkan numerasi di mapel matematika. Kalau ini matematika, kalau tadi non matematika. Terus kemudian di buku 6 yaitu literasi numerasi di non bahasa selain bahasa. Terus kemudian yang berikutnya yang buku 7 adalah inspirasi menguatkan literasi numerasi di mapel bahasa Indonesia. Dan ya. Jadi nanti modelnya kalau ini seperti festival apa namanya. Jadi nanti peserta itu dari 40 itu dibagi menjadi sebentar ya. Nanti biar lebih cetok. Bedah buku literasi numerasi. Dari 40 Bapak Ibu guru nanti dibagi menjadi 7 kelompok. Itu nggih. Tiap kelompok nanti membedah buku tentang materi yang sudah diberikan. Berarti kalau 40 dibagi 7 ya satu kelompok sekitar kurang lebih 5 sampai 6 orang gitu. Terus kemudian Bapak Ibu guru tiap kelompok nanti membuat apa namanya diberikan kertas apa itu? Kertas yang besar itu loh Bu. Terus kemudian ditempeli sticky note tentang materi-materi apa yang kemudian sudah diberikan dari tiap kelompok gitu nggih. Jadi misalkan kelompok 1 tentang literasi numerasi di lingkungan sekolah materinya itu. Maka kemudian nanti bedah bukunya itu nanti dituangkan rangkumannya itu dalam kertas buffalo itu. Oke. Terus setelah itu nanti dari tiap kelompok nanti kulaan gitu, kulaan ilmu. Yang 2 nanti tetap di kelompoknya, yang 3 nanti mubeng. Nah, untuk kemudian mencatat hal-hal yang penting dari tiap
kelompok. Oh, bagaimana strategi literasi numerasi di mapel non bahasa Indonesia, bagaimana strategi literasi numerasi di mapel matematika dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Untuk ini sudah paham? Lanjut nggih. Itu untuk modelnya nanti. Terus kemudian jadi modelnya seperti itu. Terus berikutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu literasi pertama. Bentar nggih. Hentikan dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu buka di di sini nanti di literasi numerasi 1. Begini Bapak Ibu, kenapa kok kemudian saya literasi numerasi 1 gitu loh. Karena kalau materi yang dari BPBGP dan maupun BPPMP itu kemarin saya hanya kemudian memberikan surat. Oh Pak, nanti materinya nanti kami butuh kemudian tentang rapot pendidikan dan lain sebagainya. Tapi secara settingnya seperti apa yang mengisi saya kurang begitu paham begitu. Jadi nanti kita ungkap secara ringkas saja karena ini materi yang penting di literasi numerasi 1 nggih. Tanggung apa ya, Bu? Ya, di literasi numerasi 1 nanti yang pertama rapot pendidikan. Bapak Ibu nanti kemudian membuka rapot pendidikannya. Jadi kalau di rapat pendidikan itu kesulitannya di mana, terus kemudian nanti bagaimana rekomendasinya gitu loh. Nah, di sini sudah ada anunya Bu. Jadi nanti dibagi jadi 7 atau 8 kelompok tadi terus kemudian diberikan kertas plano. Kelihatan Pak Sadik? Terus kemudian dari tiap kelompok menuliskan permasalahannya apa dan rekomendasinya seperti apa gitu loh. Itu kalau waktunya juga cukup gitu loh. Terus kemudian berikutnya nanti Bapak Ibu untuk mempelajari pengertian literasi numerasi gitu loh. Nah, itu nanti Bapak Ibu masuk ke PMM terus kemudian mencari materi literasi numerasi di topik mandiri itu yang literasi numerasi. Nah, nanti kemudian pengertian literasi numerasi begitu. Dan ya, kalau mau terus ini kalau ingin waktunya ada nanti dijelaskan membuat alur cerita seperti ini. Tapi kalau misalkan waktunya nanti mendesak, langsung kemudian kita masuk Bapak Ibu untuk bisa membuat akun ChatGPT. Di sini sudah ada link YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi kalau masih yang kebingungan suruh ngeklik ini bagaimana membuat link ChatGPT. Di situ sudah ada nanti. Dan ya. Terus kemudian setelah itu nanti untuk link ChatGPT ini alamatnya sudah ada chatopenai.com ini. Nah, nanti ketika sudah nanti masuk ke sini ya. Terus kemudian nanti diajarkan berikutnya QR code. Nah, bagaimana membuat QR code? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ketika kebingungan Bapak Ibu mempelajari QR code, di sini sudah ada contohnya. Nah, sudah ada tutorial di YouTube-nya bagaimana cara membuat QR code. Nah, nanti kalau tak
kasih tahu ya nggak apa-apa gitu. Terus kemudian ini alamat untuk membuat QR code. QR code itu seperti apa? QR code itu apa, membuat seperti barcode itu loh Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu, di antara materi intinya ini sebenarnya ini satu rangkaian kegiatan begitu. Tapi kok saya waktunya ini nanti, yang penting titik letaknya ini Bapak Ibu tahu tentang apa namanya, rapot pendidikan permasalahannya di mana, terus kemudian tentang PMM itu nggih. Terus kemudian nanti mengenal tentang ChatGPT. Ngoten nggih. Terus kemudian nanti mengenal tentang QR code itu. Ngoten Bapak Ibu. Sampun nggih? Halo? Terus lanjut nggih. Jadi nanti nyun sewu, materi ini untuk percepatan nggih. Sebenarnya ini materi di hari pertama, tapi karena hari pertama kemarin dari Pak Kabid meminta untuk dari mana itu? Dari BPBG maupun BPPMP, maka kemudian tadi sudah saya spilkan atau saya ringkas materinya ini nggih. Terus kemudian berikutnya yang ini adalah materi di hari keduanya, strategi literasi numerasi ini. Nah, terus kemudian berikutnya yang masalah pembelajaran diferensiasi. Ini pembelajaran diferensiasi, kalau nanti waktunya juga memungkinkan, nanti tapi kalau tidak nanti saya spilkan yang ringkasannya gitu. Jadi, bentar. Pak Istain, ndredeg aku ngarepe Pak Istain. Nggih. Jadi ini pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti tidak harus mulai dari semua ini. Kalau kepepet waktunya mendesak, nanti langsung bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Ke elaborasi pemahaman ya. Itu ya. Sebentar ya. Ya, di sini untuk elaborasi pemahaman di sini diterangkan sepintas saja tentang diferensiasi. Nah, jadi diferensiasi itu terdiri atas 3, sebenarnya sekarang sudah 4 ya. Yang satu itu lingkungan sekolah, kesiapan belajar, minat, profil. Terus kemudian ini yang diferensiasi kesiapan. Terus kemudian berikutnya minat. Nanti minat anak di mana. Terus kemudian profil, visual, auditory, kinestetik. Sekarang muncul setelah profil itu lingkungan belajar gitu. Oke. Contohnya ini dipetakan nanti untuk murid yang sesuai minatnya, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk diferensiasinya boleh di salah satu. Jadi kebanyakan rancu di Bapak Ibu guru itu untuk diferensiasi itu di semuanya gitu loh.
Apakah boleh? Ya boleh gitu loh. Jadi nanti diferensiasi itu boleh di materi, boleh di proses, boleh di produk. Salah satu boleh, tiga-tiganya ada juga lebih bagus. Itu nggih. Tapi kalau Bapak Ibu nanti waktunya ada, bisa kemudian disesuaikan seperti ini. Ini skenarionya sudah ada di sini. Jadi ini skenarionya. Yang pertama yaitu tes diagnostik. Nah, tes diagnostik saya ini nanti Bapak Ibu guru yang sudah paham tentang diferensiasi dan yang belum. Nah, nanti ini saya menggunakan diferensiasi yaitu diferensiasi diferensiasi profil belajar gitu. Nanti yang kinestetik, auditori nanti lihat materi diferensiasi di YouTube, nanti yang visual nanti ini ada ini di link ini. Nanti ya. Terus kemudian ruang kolaborasi sebenarnya ini untuk kegiatan yang agak panjang gitu ya. Nanti bisa lihat di YouTube itu diskusi, terus kemudian di demonstrasi kontekstual. Nah, nanti di sini Bapak Ibu guru setelah memahami tentang materi diferensiasi tadi, nanti bagi mereka yang sudah paham diferensiasi untuk saling berbagi praktik baik pengalaman menjalankan pembelajaran diferensiasi. Bagi yang belum nanti kemudian bisa melihat materinya di sini. Terus elaborasi pemahaman nanti dijelaskan tentang ini. Nah, itu ya. Terus kemudian di koneksi antar materi ini Bapak Ibu guru yang sudah paham tadi untuk menjelaskan gitu ya. Nah, terus kemudian contoh RPP-nya diferensiasi ini juga sudah, tidak harus seperti ini. Itu nggih spillnya. Terus itu untuk sebentar ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang ini literasi numerasi 1. Terus kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang strategi. Ya, tadi bedah buku. Terus kemudian saya sudah menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu guru dari sini setelah mendapat 3 materi ini, Bapak Ibu membuat modul ajar sesuai dengan kemudian diferensiasi dan numerasi, literasi numerasi. Di sini sudah ada contohnya. Jadi nanti ketika ini diklik, jadi ini contoh tidak harus seperti ini nggih, disesuaikan dengan ya Bapak Ibu. Bentar nggih. Nah, tadi modul ajarnya ini hanya salah satu contohnya saja seperti ini, ada CP, TP, terus kemudian materinya ini saya ambil getaran dan gelombang itu, terus kemudian sumber belajarnya itu, terus kemudian ini, nah di sini materi diferensiasi literasi dan numerasi saya masukkan ini tentang peristiwa gempa. Nah, ini terus kemudian siswa menjawab. Nah, jawabannya apa? Daerah mana yang sering terjadi gempa bumi? Ketika mengamati seperti ini, oh berarti yang sering merah ini berarti sering gempa bumi gitu loh. Terus kemudian mencoba menyelesaikan ya.
jika mau dibangun PLTN berdasarkan peta itu kira-kira dibangun di daerah mana, beri alasannya. Nah ini kan di daerah Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan secara sebaran gempa itu hampir tidak ada. Ini salah satu contoh saja. Tapi nanti bisa lebih ke soal hot dan lain sebagainya, monggo gitu. Terus kemudian ini untuk diferensiasinya di sini juga sudah ada. Nah, ini. Kita ya. Diferensiasinya, maaf bukan di sini. Bentar. Di antaranya itu nih Bapak Ibu. Terus kemudian nanti apa namanya? Setelah ini RPP sudah, terus kemudian nanti membuat digitalisasi begitu. Jadi ketika membuat digitalisasi nanti ada beberapa membuat digitalisasi. Jadi dari RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi, terus kemudian dibuat dalam bentuk digital. Nanti bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan dan lain sebagainya, nah, di sini sudah ada contohnya. Siapa ya yang klik? Oh ya, monggo Bu Yuli. Oke, di sini nanti di YouTube ini sudah ada membuat pembelajaran dengan Google Sheet. Itu bagaimana caranya, di sini sudah ada tutorialnya. Terus kemudian contohnya ini nanti juga sudah. Sebentar ya Bapak Ibu. Hentikan. Nah, di sini jadi dari RPP tersebut dimasuk ke sini nggih, ke dalam media digital ini saya menggunakan Google Sheet. Kenapa digitalisasi ini sangat penting? Karena saya pernah nyoba itu Bapak Ibu guru yang kesulitannya ketika pembelajarannya itu penerapan di dalam kelas itu bahwasanya untuk menyiapkan pembelajaran itu butuh perangkat yang banyak gitu loh. Misalkan fotokopi assessment ya juga butuh banyak, terus kemudian LK-nya butuh fotokopi sebanyak, kelompok dan lain sebagainya. Tapi dengan ini nanti lebih mudah gitu. Jadi contohnya ini misalkan materinya kesulitan tinggal ngeklik saja kalau tulisannya terlalu kecil. Terus kemudian eksplorasi konsep. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada diferensiasinya Bapak Ibu. Profil belajar dia menggunakan YouTube, di sini sudah ada linknya. Terus kemudian yang gaya belajar visual, di sini juga sudah ada linknya. Terus kemudian nanti apa namanya menanya, terus kemudian LK-nya di sini sudah tinggal diklik gitu. Ketika diklik nanti masuk ke LK, nanti LK nggih. Bentar. LK. Nah, ini LK-nya.
Jadi nanti kan ketika LK-nya dalam bentuk Google Doc atau apalah, monggo itu kan siswa tinggal mengisi gitu loh. Nah, itu kan lebih enak. Atau kemudian ini bisa di-download siswa, setelah di-download kemudian diisi, nanti bisa kemudian di-share Bapak Ibu guru gitu. Terus berikutnya oke. Terus sekarang oh ya clear. Bentar. Ini setelah LK, terus kemudian nanti di sini juga sudah ada untuk membuat data, mengasosiasi perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan diskusi. Nah, ini demonstrasinya, dielaborasi pemahaman, ini materinya Bapak Ibu. Ini ketika diklik nanti masuk ke materi pembelajarannya begitu. Saya spilkan ya. Oh, kelar. Sebentar. Bentar ya. Nah, di sini materinya nanti apa itu periode dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada seperti ini Bapak Ibu tidak kebingungan begitu ketika mau menerangkan gitu. Nah, ini jadi LK-nya itu juga ada di PPT-nya itu. Ya ketika mati lampu atau mati internet dari siswa nanti kan Bapak Ibu menampilkannya sudah ada di sini. Terus Terus kemudian tesnya juga ada tesnya. Terus kemudian ketika tes ini itu ada hasilnya yang kemudian bisa dilihat gitu ya. Jadi tesnya contohnya seperti ini. Saya menggunakan tes biasa ABC. Ini menggunakan Google Form. Nanti misalkan ini asal sekolahnya kenapa kemudian saya kosongi, nanti biar kemudian Google Form-nya ini bisa dipakai kalau ada teman-teman yang kemudian menginginkan pembelajaran dan sebagainya. Kita membantu. Kelasnya ini sengaja tak buat seperti ini biar lebih milih itu. Nomor absen juga sama. Terus ini sengaja tak kasih hari tanggal biar besok ketika mau dipakai juga bisa. Terus kemudian ini soalnya. Nah, soalnya. Nah, terus kemudian kirim misalkan seperti itu. Akan ya. Saya contoh saja.
sudah. Dan hasilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini untuk hasilnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu nanti misal SMP Kandangan lah, ini kan bisa di-download ini nanti. Nah, kalau misalkan ini dipakai SMP yang lain, tinggal difilter saja downloadan ini, selesai gitu. Nah, nilainya 0 dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu 16.36, berarti saya sudah sekitar 36 menit, masih ada waktu sekitar 20-an 5 menit. Monggo Bapak Ibu. Terus untuk materi ini sebentar ya, tak anu sekalian. Kemarin dari dari teman-teman itu materinya seperti ini. Nah, jadi di materi hari kedua, ini materi hari pertama, ya. Ini materi hari kedua, ini materi hari ketiga, gitu ya. Di materi hari kedua nanti diferensiasi, terus kemudian ini juga diferensiasi, atau bisa kemudian nanti digabung dengan literasi numerasi 1 itu bisa. Terus kemudian nanti jam 10.30 sampai jam 11 nanti bedah buku strategi literasi numerasi tadi. Terus kemudian jam 13 sampai jam terakhir jam 15 ya, nanti membuat modul ajar. Karena modul ajar ini menjadi tagihan di aksi nyata literasi numerasi. Oke. Terus kemudian nanti di di digitalisasi. Nanti yang pertama mungkin ini materi yang literasi numerasi 1. Kenapa kok 1? Karena mungkin di hari pertama itu materinya kurang ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini nanti masuk ke jam 10 itu digitalisasi. Nah, digitalisasi itu membuat dalam bentuk itu tadi Google itu. Terus kemudian nanti jam 14.30 nanti penutupan dari Pak Pamuji. Begitu Bapak Ibu, saya kira cukup untuk materinya. Monggo kita buka untuk sesi lain-lain. Terima kasih. Monggo. 39 menit. Ya, masih 20 menit. Pripun Bu Rina, Pak Sodik, Pak Istain, Bu Yuli, Pak Joko Pras. Mantap Pak, luar biasa. Kalau butuh narasumber yang dari Pak Prastowo itu juga narasumber praktisi AI dan mengaplikasikan AI di sekolahnya secara lebih luas. Itu saya cenderung ke kunjungan ke sana Pak kalau perlu. Iya Pak Istain, terima kasih. Jadi bentar ya. Pak Prastowo kepala SMP berapa ya? Desa Purworejo. Oke. Pak Istain kunjungan ke Pak Prastowo. SMP mana Pak Istain?
Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Kecepatan atau bagaimana? Yang jelas timnya tadi kita sepakati ini nggih. Untuk kelas A itu nanti Pak Joko Pras, Bu Yuli, saya. Untuk kelas B nanti Bu Iin, Bu Rina, Pak Sodik, Pak Istain, sama Pak Supardiah. Nah Pak Istain kemarin kan sudah ikut literasi numerasi. Ini saya jadi Halo. sama Pak Istain. Gitu. Pak Sukun. Nggih. Usul Pak Sukun. Nggih, monggo Pak. Pripun Pak? Monggo. Mas Joko. Pripun Pak? Suaranya enggak kedengaran Pak Joko? Misalkan ya. Tadi kan materi di Google Sheet kan cukup ini ya. Banyak dan bercabang-cabang ya kalau bahasa saya. Misalkan kita buat seperti pas Lokakarya itu kan ada PPT 1, isinya dari awal jam 7 sampai jam sore itu ada. Nah, misalkan nanti dibuat apa ya, share doc atau mau dibuat Canva juga bisa. Isinya itu mulai dari awal itu kegiatannya apa saja, kesepakatan kelas dan sebagainya, kemudian LK-nya apa saja yang dikerjakan, termasuk tadi diskusinya formatnya seperti apa bisa dituliskan di itu, di PPT-nya itu, atau Canva atau Google Slide-nya ya bisa kelihatan. Dan kita kan kemarin rencananya kan Pak Jokun koordinasi dengan Mbak Zizah ya, untuk menyamakan materi-materi yang esensial. Bisa dibuatkan nanti jadwal khusus ya untuk SD dan SMP itu biar bisa klop semuanya, jamnya bisa pas ya. Dan nanti akhirnya juga tagihan-tagihannya juga sama Pak. LK ini mungkin di SMP tagihnya ini, LK1 di SD ini. Ya nanti kita punya gambaran ya di kelas itu apa saja yang disampaikan, apa saja yang ditagih ya di kegiatan di kelas. Itu Pak Jokun, Madrun. Tambah Pak Jokun masukan, kalau kemarin kan kita ikut yang dari BPPMP dan ada juga kan teman-teman yang dikirim ke BPGP dan mungkin juga di diklat yang litnum yang lain seperti tadi Pak Joko Pras, mungkin ada bisa dikomben karena kalau saya merasa yang dari BPGP kemarin kalau kita meniru full model yang seperti itu, kalau menurut saya ada beberapa bagian yang saya sendiri ketika berada di sana kok merasa kurang nyaman begitu. Mungkin bisa ada sedikit perbandingan yang mengikuti di BPGP atau mungkin yang mengikuti kegiatan yang bukan ortek. Karena kita kan hanya sebentar, yang mungkin agak lama begitu sehingga kita ada pandangan lain. Terima kasih. Oke, ini PPT nggih. Oke, ada lagi yang lain atau sudah ini dulu kita bahas? Masih off Pak Jokun. Ada lagi yang lain atau kita bahas ini? Sudah? Oke. Untuk yang pertama, untuk yang penyamaan mana ya? Untuk yang ini, yang mudah dulu nggih. Yang ini Pak Istain, saya seneng jane Pak Istain. Tapi nanti coba kita. Kalau dolan disisipi dengan dolan Pak. Ya, dolan seneng aku. Ya, ini saya belum bisa matur untuk yang ini. Saya yang kemudian yang kedua untuk yang tempatnya Pak Joko Pras ya. Untuk saya bilang untuk yang SD Pak. SD kemarin
Ini sudah pernah saya paparkan ketika dengan SD, itu sudah saya paparkan. Terus kemudian dari SD kemarin mengambil, ternyata memang SD itu strateginya beda, Pak. Jadi SD itu lebih ke minat baca. Kalau SMP itu untuk literasi numerasi dalam pembelajaran gitu. Ini tapi sebenarnya materinya esensinya ya sama, itu semuanya sama gitu. Nah, terus kemudian kemarin kan dari Ibu Iin kemarin kan kemudian nyon saya Bu siapa itu jenenge Bu Zizah ya. Bu Zizah kemarin untuk materi SD itu mereka secara global itu 70% nanti dia tetap pakai materi ini, Pak. Atau pakai materi yang di SMP, tapi nanti untuk strategi dan beberapa hal mereka agak berbeda gitu, karena memang pelatihannya beda kemarin untuk SD dan SMP gitu. Materi nanti dibuat Bu Zizah. Begitu Pak Joko. Ini kemarin sudah saya konsultasikan materi ini dengan Bu Zizah. Terus kemudian menghasilkan yang terakhir ini gitu loh. Waktu di SD modal. Itu nggih. Terus untuk masalah PPT saya setuju. Tapi saya kok belum paham konsepnya. Nanti kapan jenengan punya waktu? Nanti kita nanti saya tak sowan ke SMP 2 untuk kemudian kita buat bareng gitu. Dibuat bareng di grup aja Pak, kolaborasi. Gambarnya kan seperti kita akan Lokakarya itu kan punya PPT master ya. Moderasi, PPT moderasi kegiatan Loka itu Pak. Mirip seperti itu. Oke. Konsepnya. Berarti ini mau kapan? Nah, di-share saja nanti. Mau kapan langsung aja sekarang, maksudnya kita mau kapan atau terus kemudian nanti PJ-nya siapa atau karena saya terus terang blank, tidak punya gambaran gitu loh. Toh di sini juga linknya sudah ada semua Pak Joko. Nah, tinggal di kopas saja Pak. Nah, ya. Linknya yang di ini blog itu. lebih teknisnya misalkan atau jenengan punya waktu kapan saya tak ke situ juga nggak apa-apa gitu, ke SMP 2 atau kita mau ketemu kapan untuk buat ini atau bagaimana, saya nderek. Pripun Pak? Halo. Share di grup aja Pak linknya nanti. Misalkan saya buat link Canva atau Google Slide, silakan nanti bisa ditambahkan, Enggak, diedit, ditambahkan. linknya itu kan ini toh Pak, nyun saya nggih. Sebentar nggih. Oh ya, nanti drive-nya nanti coba tak buka ke ya. Nanti drive saya nanti tak share ke teman-teman gitu nggih. Maksudnya PPT masternya itu Pak. Itu kan nanti tetapnya bisa ngelink ke blognya pelita itu. Tetapi kan kalau peserta yang dari belakang itu melihat tulisan di ukuran blog itu terlalu jauh, dan kita memfasilitasi yang kayak belajar visual itu Pak. Oke. Misalkan ada gambar, ya ada gambar, ada warnanya, ada dekorasinya, sehingga peserta tidak terlalu monoton ya kalau bahasa saya. Nanti biar ada variasi, ada videonya, misalnya ada gamenya dan sebagainya. Mungkin lebih interaktif dulu Pak. Ada kuisnya, mungkin nanti dikenalkan kuis-kuis online, misalkan Quizizz atau Kahoot atau Wordwall dan sebagainya, kan
menambah referensi ya ke teman-teman juga. Kita mau ketemu kapan Bapak Ibu untuk membuat ini? Tapi saya terus terang nggak paham maksudnya. Jadi nanti tolong yang lain untuk membantu saya. Kita mau ketemu kapan untuk membahas ini yang PPT? Ini bisa disetujui atau betul ini PPT-nya? Kalau saya setuju saja gitu loh. Halo, Pak Sodik, Pak Istain? Bu Rina? Bu Yuli? Kalau saya dasarnya setuju Mas ya. Setuju banget. Karena ini memang ketika kecil banget gitu loh. Kita mau ketemu hari apa? Monggo. Bu Rina ada usul? Halo. Pak Joko, Oke. kalau PPT kan mungkin ada PPT master yang dari sana, itu kan mungkin keterbacaannya juga lumayan. Lah nanti dari itu tuh mau ditambah di poin-poin mana kan ada artinya masternya seperti apa, kemudian nanti kita akan modif itu di mana gitu. PPT master. Enggak sih, sedelit. Ini saya masalahnya masih bingung maksudnya Mas Joko. Sedelit kita untuk yang pertanyaan berikutnya dulu nggih. Karena ini saya masih bingung maksudnya. Untuk Bu Yuli untuk materi lain untuk BBGP maupun BPPMP ini mohon Bapak Ibu paham betul niki yang kemarin ikut gitu loh. Kalau yang kemarin ikut saya dengan Pak Istain itu di BPPMP gitu loh. Kalau yang di BBGP dan lain sebagainya saya tidak punya linknya gitu loh. Atau saya harus bagaimana Bu Yuli, mohon bantuannya ini. Pak Joko sebentar, yang untuk acuan pengembangan yang jenengan di Google Sheet-nya itu dari PPT Master yang di BPPMP buatan Pak Joko? BBGP. Nanti tak kasih linknya ya Bu ya. Oh ya, berarti mungkin kan lebih enak di itu, kemudian seperti yang diusulkan Pak Joko tadi, artinya pembagian materi di jam ini itu sampai pada ini, kemudian langkah selanjutnya apa, itu kan hampir nanti kita memahaminya juga enak gitu. Oke, berarti kita masih gader di sini nggih. Berarti kita mau ketemu hari apa, nanti leadernya siapa ini, nanti linknya tak kasih semuanya nanti. Halo? Saya butuh bantuan Bapak Ibu. Suaranya kecil Bu Rina. Kurang keras, suaranya kecil banget. Apa kupingku sing rada ra krungu ya? Ya wes terus langsung weh. Suaranya mati ya Bu.
Oke, saya paham maksudnya Bu Rina dan lain sebagainya, nggih. Oke, ini saya hanya punya usul saja begitu. Ini saya punya usul. Ini kan kemudian nggak bisa kemudian dibuat saya saja gitu loh, karena saya agak masih bingung gitu. Misalkan, ini ya ini ya. Misalkan ini untuk kelas A dan kelas B, gitu ya. Untuk kelas A nanti membuat PPT Master tentang Litnum 1 dan strategi. Itu ya. Untuk kelas B nanti buat tentang PPT, akan tentang PPT apa ya? Diferensiasi dan apa namanya? Digitalisasi. Ngoten mawon. Pripun, Bapak Ibu? Halo. Nah, terus kemudian yang kelas A mau ketemu kapan? Ini mau daring apa luring? Pak Joko Pras, Bu Yuli, Pak Joko Kuncoro. Daring? Hari apa? Untuk kelas B, monggo untuk kelas B ini saya serahkan untuk Bu Rina dan Pak Sodik mau hari apa, daring atau luring, monggo. Bisa linknya di-share Pak di grup kita. Itu kan ada guru SD juga biar tahu apa PPT masternya juga dan bisa ngedit juga. Siap. Nanti tak share linknya nggih. Oke, ini dulu kira-kira mau ketemu hari apa, Mas ya? Pak Joko Pras, Bu Yuli. Hari, jam, yuk. Saya manut Bu Yuli dan Pak Joko Pras. Bu Rina mau hari apa? Halo. Bu Rina mau hari apa? Ini yang kita mau luring apa daring Pak Joko? Saya manut daring boleh, luring mau. Kalau saya luring. Yang mudeng maksudnya, yang daring enggak. Monggo. Yuk, segera putuskan Bu Rina. Pak Joko Pras, Bu Yuli, Pak Isain, Pak Sodik, monggo. Pripun Bu Rina, tempat Bu Rina? Hari Kamis. Kamis mungkin, ya paling mungkin Kamis. Kamis jam? Hah? Mas Joko Kamis jam piro, Mas? Habis duhur. Berluhuran wae, Pak. Awan. Manut, apa toh? Iki PJ-ne sampai Pak Joko yang Kamis jangan PJ-nya saya. Kebetulan saya Kamis itu ada agenda yang rapat dinas, mungkin kan nggak bisa izin untuk yang habis liburnya untuk yang Kamis. Nah, mending Pak Joko Pras atau Pak Joko pun aja PJ-nya, nanti saya ikut. Ya, sudah gini nggih. Biar pembagian toh. Pripun Bapak Ibu?
Setuju? Monggo, mau daring apa luring? Kalau nggak bisa luring ya daring aja, selesai toh. Nonton ya? Halo. Oke, nggak ada usulan luring berarti daring. Gitu ya? Oke. Oke, teman-teman, karena jam 17:02 berarti saya sudah ngelonjok 2 menit gitu. Monggo, sudah dicukupi atau bagaimana? Nanti hasilnya nanti coba tak share ya.